Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kelompok satu sudah siap untuk menyampaikan review artikel. Kelompok satu sudah masuk. Bu Dewi sama Pak Hadir, Fahmi. Pak. Oh ya, baik. Kelompok satu ini patut ditiru ya, sudah dapat artikel aslinya. Ini kalau saya cek di Skimago, artikel ini bagus banget. Artinya artikel yang terindeks Scopus kuartil satu Q1 ya. Publishernya itu Springer Belanda. Ini kelompok satu sudah dapat artikelnya dan diterbitkan oleh sebuah universitas di King Saud ya, Arab Saudi. Kalau saya baca sekilas, manajemen keuangan syariah atau Islamic Financial Management itu dari sisi sistem informasi. Ini bisa diterapkan di fintech itu, teknologi keuangan Islamic Financial. Jadi manajemen keuangan syariah dari sisi sistem informasi. Nanti bisa kolaborasi dengan fintech ini. Financial teknologi syariah berarti. Baik, langsung saja kita persilahkan kelompok satu untuk menyampaikan pembahasan artikel jurnal internasional ini yang diterbitkan oleh Springer. Ya. Silahkan pada Bu Dewi sama kelompoknya. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok satu. Mohon maaf, Bapak, sebelumnya izin karena ada gangguan sinyal. Ini saya Zoom di depan kantor, Pak. Mohon maaf kalau semisal suaranya agak terganggu. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai Building and Islamic Finance Information System based on Policy Management atau bagaimana cara kita bisa mengembangkan sistem informasi keuangan Islam berdasarkan kebijakan polisi atau manajemen kebijakan. Bisa dilanjut, Mbak Dewi. Ini yang share screen, Mbak Dewi. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa eh, pokok pembahasan. Yang pertama, bagaimana latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dari perbankan syariah, produk perbankan syariah, lalu ada penerapan sistem informasi berdasarkan SACML, kesimpulan, syarat, dan closing. Nah, di sini kita bahas dulu terkait sistem informasi manajemen eh, keuangan Islam bahwa dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama itu manajemen keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip Al-Quran, ijma, qiyas, dan istihad untuk mencari ridho Allah, pentingnya menjaga kesesuaian teori dengan praktik yang ada di masyarakatnya. Lalu ada perbankan syariah dengan tantangannya. Di sini berkaitan dengan bagaimana penerapan aturan syariah dalam operasional sehari-hari. Dan di samping itu tentunya juga ada perbedaan pendapat antar ulama dan ketersediaan dewan syariah yang independen atau terbatas. Lalu latar belakang yang ketiga itu berdasarkan peran dari teknologi informasi sendiri karena sistem informasi manajemen ini diperlukan untuk mengelola data, mempermudah akses dan meningkatkan pelayanan. Inovasi seperti SMS banking, internet banking, model mobile banking, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut juga bisa mempermudah transaksi dari masyarakat untuk menjadi solusi dengan adanya perkembangan sistem informasi manajemen di lembaga keuangan. Lanjut.
Oke, di sini kita akan membahas mengenai apa saja sih ruang lingkup perbankan syariah, lalu apa saja produk perbankan syariah, dan bagaimana SIM ini bisa diterapkan di lembaga keuangan, khususnya di perbankan syariah, terkait penerapannya di basis SACML dan SIPS dalam perbankan syariah. Lanjut. Tujuan di sini tentunya juga ingin mengetahui atau membahas dari rumusan masalah tersebut. Ada tiga, seperti yang sudah kami jelaskan di awal, bisa dilanjut saja. Oke, di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup di perbankan syariah. Nah, perbankan syariah kita sudah ketahui secara bersama bahwa perbankan syariah ini sebuah lembaga keuangan berbasis Islam atau mengikuti dari prinsip Islam, terutama di sini juga ada prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah, yaitu melarang adanya riba, etika, menerapkan nilai sosial dan sistem bagi hasil seperti mudharabah. Tak hanya itu, prinsip dari perbankan syariah sendiri tentunya juga ada magrib atau di perbankan syariah itu melarang adanya praktik maisir, woror, dan riba. Maisir itu artinya judi, lalu horor itu artinya ketidakjelasan, dan riba itu artinya tambahan. Nah, perlu kita ketahui BSI ini merupakan sebuah bank hasil merger yang terbentuk dari eh, penggabungan dari beberapa bank di tahun 2021 untuk memperkuat kinerja nasional dengan aset yang pada tahun 2024 mencapai 980,3 triliun dan pangsa pasar atau market share dari perbankan syariah sendiri itu 7,2%. Nah, di sini kepatuhan syariah juga diawasi oleh penasihat agama sehingga diperlukan sistem manajemen kebijakan untuk memastikan transaksi semua dari perbankan syariah ini agar sesuai dengan ketentuan, koridor, dan aturan. Lanjut. Nah, di sini kita juga akan sedikit membahas mengenai dari produk perbankan syariah sendiri agar kita juga tahu apa saja dan bagaimana penerapan sistem informasi manajemen di perbankan syariah ini bisa berjalan. Sejatinya untuk produk di perbankan syariah ini bisa kita pecah menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada produk penghimpunan dana, ada giro, tabungan dan deposito. Lalu juga ada produk pembiayaan. Yang pertama ada BAI, Salam, Istisna, Ijab, dan Syirik. Lalu terakhir ini ada produk jasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat, yakni bisa jasa setoran, pembayaran, pengiriman uang, atau transfer, penagihan, clearing, penjualan, penyimpanan uang, penyimpanan barang, pinjaman uang, kartu kredit, LC atau letter of credit, dan bank garansi. Lanjut. Manajemen kebijakan. Nah, di sini ada penerapan sistem di perbankan syariah yang mungkin di sini akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Waktu dan tempat untuk penerapan sistem dan materi bahasan selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Untuk selanjutnya, yaitu penerapan sistem dari XACML itu sendiri yang kita bahas setelah kita mereview jurnal. Untuk perbankan syariah itu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk transaksi yang transparan, aman, dan efisien, misalnya melalui internet banking, mobile banking, dan ATM. Namun di sini muncul pertanyaan, apa itu XACML? Yaitu XACML yaitu digunakan untuk mengatur akses data. Misalnya teller hanya melihat saldo saja, dibatasi manajer itu bisa menyetujui transaksi. Software perbankan yang baik harus fleksibel, aman, mudah digunakan dan mendukung pelaporan serta audit real time untuk memastikan akuntabilitas. Di sini XACML itu seperti bahasa untuk bisa mengeluarkan sebuah tindakan untuk menolak atau tidak. Seperti ini, misalkan kita orang Islam, untuk menjadi seorang Muslim, maka perlu adanya misal pertama syahadat. Syahadat. Nah, syahadat itu adalah
salah satu cara bagaimana misal kita menjadi orang Muslim itu pasti kita apa namanya harus syahadat dulu kan. Nah, un- di apa namanya indikator-indikator lainnya itu muncul setelah kita apa namanya melakukan syahadat. Contoh lainnya adalah eh, ketika kita mengendarai motor. Ketika kita di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, ada merah disuruh berhenti, kuning disuruh apa namanya apa hati-hati dan hijau disuruh jalan, maka itu adalah peraturan-peraturan yang mana nanti akan menentukan tindakan yang akan kita lakukan dan XACML itu adalah salah satu bahasa di komputer yang mana nanti menggunakan coding-coding yang akan menentukan eh, hasil dari kebijakan-kebijakan itu. Nah, untuk implikasi pada manajemen keuangan di bank itu, pertama adalah di XACML itu ada akses requester di mana pertama nasabah atau karyawan itu mengajukan permintaan akses, misalnya membuka data rekening, persetujuan pembiayaan atau transaksi investasi. Nah, di bank syariah permintaan ini harus melewati filter syariah. Misalnya transaksi itu harus bebas riba, gharar dan maisir. Kedua, ada Policy Administration Point atau PAP. Bank itu menetapkan kebijakan finansial dan aturan syariah yang sesuai dengan DSN MUI, regulasi OJK, BI, ataupun SOP dari bank. Nah, kebijakan ini dikonversi menjadi rules atau peraturan yang dijalankan oleh sistem. Implikasi di banknya itu dapat memastikan semua transaksinya tunduk pada kebijakan syariah. Selanjutnya ada PDP, yaitu mengevaluasi apakah permintaan aksi itu akan disetujui atau tidak. Nah, selanjutnya, next Pak. Nah, tantangan saat ini yang terjadi mengapa ada jurnal itu karena pertama, kesenjangan antara aturan syariat tingkat tinggi dan keputusan bisnis sehari-hari. Jadi, yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai kadang dengan peraturan atau syariah compliance yang ada. Kedua, ketergantungan pada Dewan Penasihat Syariah Manusia atau manusia itu sendiri untuk verifikasi yang tidak efisien dan sulit diaudit untuk setiap transaksi. DPS sendiri kan tidak bisa melakukan sebuah apa namanya tidak bisa kerja 24 jam. Nah, maka ada XACML ini yang bisa memutuskan apa namanya otomatis gitu. Kurangnya otomasi atau semi otomasi dalam penegakan aturan syariah. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita memilih XACML? Mengapa penulis memilih XACML? Untuk mengatasi tantangan teknis dalam menerapkan dan menegakkan aturan syariah dalam kegiatan sehari-hari di lembaga keuangan. Selanjutnya, solusi yang diusulkan itu dengan adanya XACML untuk sistem informasi keuangan Islam. Selanjutnya, Pak. Nah, contoh implementasi kebijakan itu yang ada di jurnal itu adalah akad mudorobah. Nah, contoh implementasinya itu pertama kita menuliskan sebuah rules atau peraturan. Nah, peraturan ini sesuai dengan OJK, peraturan BI, dan peraturan SOP di bank kan berbeda-beda. Misalkan pelanggan harus memiliki saldo di atas jumlah A. Pelanggan harus memiliki akun minimal B. Kegiatan usaha mudharibah harus terdaftar dalam kegiatan yang diizinkan bank. Misal SOP-nya bank itu pelanggan harus memiliki saldo 10 juta. Pelanggan harus memiliki akun minimal sudah menjadi nasabah selama 5 tahun. Nah, contoh permintaannya, maka di situ ACML akan meneruskan atau akan memutuskan akan menolak atau tidak. Nah, ini ada contohnya Hamzah dengan saldo A dengan waktunya itu sudah memenuhi, maka nanti akan ACML akan memutuskan ya, ketika tidak sesuai dengan rules atau peraturan, maka langsung memutuskan untuk deny atau tolak. Selanjutnya, selanjutnya Pak. Nah, kesimpulannya, karena adanya banyak bank syariah, bank umum syariah, dan unit usaha syariah, kita mengharapkan akan adanya perbaikan di fintech itu sendiri atau di software, sehingga para teknisi seperti ada praktisi-praktisi di bank itu dapat menjalankan apa namanya kegiatan operasional bank itu dengan
baik seperti evaluasi-evaluasi eh, yang ada di bank itu bisa dijalankan dengan baik. Ketika di audit juga ada data-datanya. Data-datanya itu ada apa by otomatis di aplikasi itu sendiri gitu. Jadi tidak tertinggal dengan adanya yang ada di Konven itu. Kedua, produk perbankan syariah diantaranya tadi ada produk funding, produk penyaluran dana, dan produk jasa servis. Nah, di jurnal tadi yang kita bahas itu sudah disebutkan juga ada akad mudharabah, ada akad musyarakah yang mana nanti diharapkan dapat mengembangkan dari XICML itu sesuai dengan SOP peraturan OJK dan BI sesuai dengan bank masing-masing seperti itu. Untuk penerapan sistem informasi keuangan Islam berbasis XACML dan SIPS dalam perbankan syariah diantaranya ada internet banking, SMS banking, mobile banking, dan ATM. Demikian presentasi dari kami. Untuk sarannya, sebenarnya sarannya itu sendiri harapan kami selaku penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat. Tapi untuk kesimpulannya di apa namanya jurnal tadi adalah penelitian ini tuh sebenarnya sudah berhasil menunjukkan kelayakan penggunaan XACML untuk merancang, menegakkan dan mengevaluasi sistem keuangan yang mematuhi hukum syariah. Namun ada berbagai kekurangan seperti pertama para pelaksana atau teknisi itu juga harus tetap memvalidasi fisik untuk hal-hal yang masih belum bisa otomasi seperti perlu integrasi dengan dokumen asli, banyak aturan syariah memerlukan verifikasi dokumen fisik atau digital seperti akad-akad, faktor pembelian, apalagi ketika kita melihat Bank BTN Syariah itu kan banyak-banyak data seperti data perumahan seperti itu kan harus diverifikasi secara apa namanya secara langsung kepada nasabah seperti itu dan dicek juga prinsip 5C itu gimana compliance, capital dan kemampuan bayar dari nasabah itu seperti apa gitu. Nah, XACML itu tidak bisa memverifikasi keaslian dokumen tanpa integrasi OCR. Nah, untuk mengupload datanya itu pun diperlukan waktu yang lama gitu. Karena kan namanya apa namanya yang namanya online itu kan pasti harus perlu ada apa namanya sumber daya yang akan mengupload datanya itu kan lama juga. Nah, eh, kekurangan yang selanjutnya adalah tidak bisa sepenuhnya menghilangkan peran DPS. Tetap dibutuhkan untuk kasus-kasus yang tidak tercover oleh kebijakan-kebijakan standar seperti akad hibrid atau fatwa terbaru. Demikian presentasi dari saya, Dewi, dan Reza. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita benar-benar menyimak ya. Ini backgroundnya Bu Dewi apa? Saya Hmm, D4 Perbankan Syariah, Pak. sekarang di mana itunya? Sekarang di SD, Oh, di nggak SD. di perbankan kok. Tapi dulu pernah magang di BTN. Oh, BTN Syariah. Oh, BTN. Iya. Iya. Pak apa? Yang satu saja. Backgroundnya apa? Hadir, hadir Pak. Iya, Gimana Pak? backgroundnya Pak Eza apa? Saya lulusan S1 Perbankan Syariah Pak. Hmm, sekarang di mana? Kebetulan sekarang saya di bank swasta Pak. Mohon maaf kalau semisal agak keluar dari koridor syariah ya Pak. Saya di bank swasta di Bank Bukti Saudara KC Pekalongan Pak. Oh, ya justru tambah itu wawasan. Nggak apa-apa. Ya, barangkali ada rekan-rekan yang mau didiskusikan, ditanyakan sebelum saya yang tanya. Silakan. Bapak Ini izin menyampaikan Pak, barangkali nanti apa namanya pemikiran saya yang salah ya Pak. Jadi di kenapa? sini itu kan eh,
jurnal ini membahas mengenai bagaimana sistem itu berjalan. Kalau saya membacakan seperti itu, Pak. Mm-mm, Jadi mm-mm, di itu kita lebih ingin membahas bagaimana sih praktiknya SIM ini bisa diterapkan di perbankan syariah. Nah, saya izin share sedikit, Pak, di tempat kerja saya untuk penerapan teknologi informasi di bidang perbankan ini juga udah berjalan, Pak. Salah satunya di apa namanya persyaratan untuk penerapan debitur, Pak. mm. Jadi salah satu kriteria yang diperlukan untuk perbankan agar kita bisa memberikan kredit kepada debitur itu benar-benar layak, salah satunya itu ada SLIK, Pak. Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mana itu kita bisa mengakses pinjaman debitur itu ada di mana saja. Nah, kebetulan saya juga yang menarik itu, Pak. Jadi di sini mungkin untuk penerapan SIM di perbankan sendiri itu salah satunya bisa berkaitan dengan SLIK karena SLIK ini kan juga salah satu apa namanya layanan yang diberikan oleh perbankan yang diberikan oleh OJK, Pak, mohon maaf, dan Bank Indonesia pada perbankan khususnya untuk diberikan akses agar mereka itu bisa menilai bagaimana sih karakter dari calon nasabah ini untuk diberikan kredit. Nah, ketika kita udah bisa menarik dan kita udah mendapatkan debitur, kita juga lakukan pendaftaran asuransi, Pak. Dari perbankan saya sendiri itu juga udah menerapkan sistem informasi manajemen keuangan tersebut, yang mana salah satunya ada sebuah website untuk merekonsiliasi apa saja persyaratan yang diperlukan oleh perbankan kepada debitur untuk didaftarkan asuransi. Jadi nanti di situ ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan dan juga ada polis asuransi, terus juga kemudian ketika ada debitur yang macet ataupun meninggal dunia itu bisa diajukan klaim asuransi. Di situ kita juga udah menerapkan apa namanya website yang bisa menampung hal tersebut, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Barangkali ada tambahan atau penjelasan dari kami yang kurang sesuai, mohon bantuan untuk diluruskan, diarahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Kalau di artikelnya sendiri itu lebih fokus ke XHTML ya. Itu yang membedakan dengan mungkin dengan yang non syariah mungkin itu. Yang slick itu yang mirip dengan BI checking bukan ya? Betul, Pak. Slik itu dengan BI checking sama, Pak. Oh, sama ya, ya, ya. Nah, ini dari kelompok satu. Saya pengen atau rekan-rekan yang lain barangkali ada pertanyaan. Kalau saya tangkapkan perbedaannya dengan apa non syariah itu di sistemnya itu XHTML ya. Itu bedanya apa? Kalau kita contoh sederhananya ya, di BSI ada Beyond ya. Kalau di BCA ada My BCA. Sistemnya bedanya itu apa gitu ya kira-kira? Bisa nggak di kelompok ini bisa jelasin nggak? Kalau di Izin sini untuk menjawab, Pak. ya. Kalau sebenarnya kalau namanya sistem itu sebenarnya sesuai dengan rules, Pak. Ketika kita memasukkan rules itu konven ya masuknya konven. Kalau rules yang dimasukkan atau coding yang dimasukkan itu syariah ya syariah. Sebenarnya Hmm, perbedaannya itu. berarti HTML itu hanya ya, sebagai tempat aturannya atau ya. Eh, iya, XML hanya sistem informasinya gitu ya. iya, betul. Yang dimasukkan dengan rule-rule syariah. Iya, betul, Pak. Syariah compliance itu ya. Nah, betul, Pak. Silahkan barangkali rekan-rekan yang lain. Ini jangan lupa absen di Sikadu bagi yang sudah bisa mengakses Sikadu. Sudah saya buka setting Sikadunya. Nanti yang nggak bisa komunikasikan ke saya. Ada 11. Baik, Pak, punten izin menambahkan tadi terkait perbedaan layanan yang ada di perbankan konvensional dengan syariah ya, Pak. Kalau Mm-mm. yang saya rasa sendiri itu memang ada beberapa layanan khususnya di perbankan syariah itu yang tidak ada
di layanan bank konvensional, salah satunya itu di m-bankingnya Pak. Yang saya rasakan sebagai nasabah konvensional dan nasabah BSI, di m-banking BSI itu ada fitur atau layanan yang hanya dimiliki oleh BSI. Salah satunya itu ada Ziswap Pak, zakat infak sedekah dan wakaf. Yang mana ketika kita menggunakan m-banking itu di akhir transaksi ada pop-up muncul apakah kita akan berinfak atau bersedekah hari ini. Terus juga ada zakatnya juga Pak. Lalu juga ada program haji dan ada program urban yang memang sudah dimiliki apa namanya Bu Dewi bisa bantu menjelaskan suaranya? Menghilang suaranya ya, Pak. Iya. Pak Reza, Oh iya, ngapunten. Nah itu, nggak ada. suaranya hilang. Ngapunten saya ulangi ya Pak. Ya, Kalau ya. yang saya tahu sebagai apa namanya nasabah yang merasakan layanan bank konsen dan bank syariah itu memang ada bedanya Pak, khususnya di produk yang mereka luncurkan yang ada di m-banking Pak. Mm-mm. Itu ada beberapa produk yang hanya dimiliki oleh BSI saja Pak, seperti Ziswaf Pak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang mana hal tersebut juga muncul ketika pop-up itu sebelum mengakhiri transaksi. Jadi Ya, di betul. samping Di My Beyond transaksi, kalau udah transaksi akhir betul ada Pak, apakah Anda privat ada gitu. pop-up muncul Mm. apakah kita mau sedekah minimal kan Mm. kalau nggak salah itu 1.000 itu yang menjadikan ciri layanan dari perbankan syariah Pak. Iya, Jadi di iya. samping mereka melakukan transaksi sehari-hari di dunia, mereka juga memikirkan bagaimana nanti bisa mencapai falah kebahagiaan di akhiratnya juga Pak. Mm-mm. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya. Kalau di My BCA malah itu apa ya? Undian berhadiah setiap triwulan. Kalau di My BCA. Jadi transaksi kita itu dikuponkan jadi apa itu? Jadi nomor kupon. Jadi kalau di Beyond terakhirnya itu apakah Anda akan berinfak? Gitu. Tapi kalau di My BCA setiap transaksi malah justru apa? Jadi namanya apa itu ya? Nomor kupon, kupon Anda. Ya, memang di sistemnya kalau di artikel ini yang membedakan sistem XACML itu memasukkan syariah rules ya, syariah compliance yang harus dipatuhi aturan-aturan syariah. Ya, saya kira bagus banget ini kelompok satu ya, sudah bisa menyampaikan baik dari sisi teori artikel jurnal internasionalnya maupun dari sisi praktek atau praktisinya. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan ditutup ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.